Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari Prodi Manajemen Tata Boga semester 6B. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran di industri perhotelan. Pengertian pemasaran. Definisi resmi pemasaran adalah sebagai filosofi yang khusus utamanya adalah memberikan kepuasan pelanggan. Pemasaran adalah aktivitas sekumpulan institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Yang juga termaksud dalam definisi tersebut adalah aktivitas yang membantu bisnis mencapai target pasar mereka secara efektif. Dampak lingkungan pemasaran pada industri, yaitu perusahaan dipengaruhi oleh banyak hal yang berbeda. Lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari semua hal yang mempengaruhi cara operasinya. Beberapa faktor dalam lingkup pemasaran dapat dikendalikan oleh perusahaan, tapi beberapa tidak dapat dikendalikan. Lingkungan pemasaran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan internal, lingkungan makro, dan lingkungan mikro. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang mengapa orang tetap produk yang mereka lakukan dan bagaimana mereka membuat keputusan. Konsumen tidak membuat keputusan dalam ruang hampa. Sebaliknya, mereka tunduk pada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengaruh eksternal termaksud budaya, nilai, kelas sosial, kelompok referensi, dan pemimpin opini. Pengaruh internal meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan, dan kepemilikan, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Filosofi pemasaran ada 4. Yang pertama yaitu produksi, penjualan, pemasaran, dan orientasi pemasaran masyarakat. Bagian lingkungan pemasaran perusahaan ada 3, yaitu lingkungan internal, lingkungan makro, dan lingkungan mikro. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar sasaran yang luas menjadi kumpulan konsumen, bisnis, atau negara yang memiliki atau dianggap memiliki kebutuhan, minat, dan prioritas yang sama. Kemudian merancang menerapkan strategi untuk menargetkan mereka. Berikut ini adalah bentuk praktik segmentasi pasar yang paling umum. Yang pertama itu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi firmografis, segmentasi gaya hidup, segmentasi kesempatan pembelian. Bentuk praktik segmentasi pasar yang paling umum. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi firmografis, segmentasi gaya hidup, segmentasi kesempatan pembelian, dan segmentasi manfaat. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Secara tradisional, bauran pemasaran hanya terdiri dari 4P: harga, tempat, produk, dan promosi. Namun, model 7P telah mendapatkan signifikansi selama bertahun-tahun karena layanan dan pemasaran mereka semakin dianggap penting sebagai bidang studi independen. 3P baru yang berhubungan langsung dengan industri penyediaan jasa telah menambahkan
Mereka adalah manusia, bukti fisik, dan proses. Penetapan harga dan strategi penetapan harga serta metode penetapan harga. Penetapan harga biasanya bergantung pada biaya rata-rata perusahaan dan pada nilai yang dirasakan pelanggan dari produk dibandingkan dengan nilai yang dirasakannya dari produk pesaing. Strategi penetapan harga mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Strategi adalah harga premium, harga penetrasi, harga ekonomi, dan harga skimming. Metode penetapan harga adalah harga maju, harga mundur, harga kontribusi, harga minimum, harga psikologis, harga lini produk, harga produk kaptif, dan harga promosi dan bauran promosi. Bauran promosi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seperangkat alat yang dapat digunakan bisnis untuk mengomunikasikan secara efektif manfaat produk atau layanan kepada pelanggannya. Bauran promosi terdiri dari penjualan pribadi, periklanan, pemasaran langsung, publisitas, dan promosi penjualan. Relevansi riset pasar dengan operasi industri jasa. Proses riset pasar tidak pernah benar-benar berakhir. Terus memasarkan produk Anda dengan cara-cara baru, serta tetap sadar akan kebutuhan dan persaingan pasar Anda akan memungkinkan untuk tetap sadar akan perubahan apa yang mungkin diperlukan untuk terus mendorong produk Anda ke depan. Riset pasar adalah proses pengumpulan informasi berharga untuk membantu organisasi mengetahui apakah ada pasar untuk produk atau layanan yang diusulkan. Dengan riset pasar yang efektif, organisasi dapat memperoleh informasi yang tak ternilai tentang pesaingnya, pergeseran ekonomi, demografi, dan ciri-ciri belanja pelanggannya. Jenis riset pasar. Yang pertama, peneliti utama. Tujuan peneliti utama adalah mengumpulkan dari menganalisis penjualan saat ini dan keefektifan praktik saat ini. Riset utama juga memperhitungkan rencana pesaing, memberi Anda informasi tentang pesaing Anda. Mengumpulkan penelitian utama dapat mencakup wawancara, survei, kuesioner, dan kelompok fokus pengumpulan sampel klien atau pelanggan potensial dan mendapatkan umpan balik langsung mereka. Yang kedua, penelitian sekunder. Tujuan penelitian sekunder adalah menganalisis data yang telah dipublikasikan. Dengan data sekunder, Anda dapat mengidentifikasi pesaing, menetapkan tolak ukur, dan mengidentifikasi segmen target. Segmen Anda adalah orang-orang yang termaksud dalam demografis yang Anda targetkan. Orang-orang yang hidup dalam gaya hidup tertentu menunjukkan pola perilaku tertentu atau termaksud dalam kelompok usia telah ditentukan sebelumnya. Langkah kampanye periklanan. Yang pertama, riset, penganggaran, menetapkan tujuan, tempat periklanan, memilih materi iklan, desain dan susunan kata, menetapkan iklan, dan evaluasi. Tujuan utama PR ada 3, yaitu untuk mencapai publisitas yang menguntungkan tentang bisnis. Yang kedua, untuk membangun citra dan reputasi bisnis dan produknya khususnya di antara pelanggan. Dan yang terakhir, untuk berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.